ayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Al-Hakim fil Mustadrak. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal tentang sebab turunnya ayat ini. Ya. Tentang ayat ini dan ayat selanjutnya. Yaitu kanu ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tunan nisa ma lam yanamu. Karena nanti di ayat selanjutnya Allah Ta'ala itu menjelaskan tentang uhilla lakum lailatas siyam, yaitu dihalalkan di malam puasa untuk bergaul dengan istrinya. Dihalalkan di malam hari untuk berbuka puasa full sampai ketemu subuh. Karena sebelum itu ada larangan. Maka ini asbab nuzulnya. Kanu ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tunan nisa ma lam yanamu. Dulu itu ketika awal-awal puasa, awal-awal turun syariatnya puasa, mereka itu kalau buka puasa nanti makan, ya bebas makan seperti kita, kemudian minum, kemudian bahkan menggauli istrinya boleh. Selama apa? Malam yanamu, selama mereka belum tidur. Fa'idhanamu, kalau mereka sudah tidur, imtana'u, maka bangun tidur mereka nggak boleh berbuka lagi. Ya, nggak boleh berbuka. Jadi kalau kita kan tidak, kalau kita malam udah buka, kemudian tidur istirahat, kemudian bangun kalau masih malam belum subuh, kita masih bebas untuk bisa makan. Tapi kalau syariat di awal imtana'u, kalau mereka sudah tidur, nah itu dilarang untuk makan. Summa inna rajulan minal ansor, kemudian ada seseorang dari Ansor namanya Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah itu ketika itu dia pulang, kemudian dia sholat isya. Kemudian setelah sholat isya dia pulang, dia tidur. Falam yakul walam yashrob, belum makan belum minum. Ya, jadi ini wallahu alam keadaannya bagaimana. Intinya ketika dia maghrib terus isya, setelah sholat isya dia langsung pulang ke rumahnya, belum sempat makan karena kecapean langsung tidur. Hatta asbaha, ya, sampai pagi. Fa asbaha walam yashrab, ya belum makan. Hatta asbaha, ketika pagi, fa asbaha majhudan, ketika di pagi hari dia merasa lapar karena malamnya ketiduran dan dia tidak bisa buka. Wa kana Umar asaba minan nisa ba'dama nama, dan Umar juga pernah menggaul istrinya di awal-awal itu setelah beliau tidur malam. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana hukumnya orang yang berbuka sampai dia sebelum tidur, kemudian dia istirahat, nanti bangun tidur, kemudian dia melanjutkan puasa, atau dia boleh berbuka. Gitu. Apakah waktu berbuka puasa itu hanya sampai malam itu dianggap ketika tidur, nanti bangun tidur melanjutkan puasa, gitu ya? Atau boleh bangun tidur boleh berbuka? Maka kemudian turun ayat uhilla lakum lailatas siyam. Jadi selama malam di bulan puasa itu dihalalkan untuk apa yang diharamkan ketika puasa. Puasa diharamkan makan, diharamkan minum, bergaul, maka di malam hari puasa semuanya dihalalkan. Mau dia tidur atau tidak, pokoknya halal untuk berbuka. Ini salah satu sebab turun ayatnya, salah satu sebab turun ayat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian ini kalau ini sekarang sebab turun ayat Al-Baqarah 186 tentang tentang berdoa. Diriwayatkan dari Qatrawa an sabab nuzulil ayah. Sebab turunnya ayat. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'al muslimun. Ya, ini dikisahkan Nabi mendengar para muslimin itu yad'unallah bi sautin murtafi'. Ya, Nabi mendengar muslimin itu berdoa kepada Allah dengan suara tinggi fi ghazwati Khaybar, ketika di perang Khaybar. Kemudian Nabi ketika mendengar ada seseorang berdoa dengan suara keras,
Nabi langsung menegur dengan mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, kasihanilah, tenang diri kalian. Fa innakum la tad'una asamman wala ghaiban. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli atau yang enggak ada. Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Dan kamu itu sesungguhnya berdoa dengan zat yang maha mendengar, maha dekat, dan ma'akum, dan bersama kalian. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dekat terhadap hambanya. Maka ketika berdoa, Allah taala itu mendengarkan, Allah taala itu tahu ma tukhfi fis sudur, ya. Wa ma tu'lin, ma tukhfi wa ma tu'lin. Allah taala itu tahu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang tampak. Kemudian ketika Allah taala mengatakan inni qarib, saya itu dekat. Apa makna qarib? Dekat. Walaisal murad bil qurbi huna qurbul makan. Yang dimaksud dekat itu bukan dekat tempat. Ketika Allah taala mengatakan inni qarib, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, saya itu dekat. Ada yang memaknai dekat di sini berarti Allah taala itu dekat dengan kita tempatnya. Tetapi aslinya adalah Allah Ta'ala, makna dekat itu bukan dekat posisinya, tempatnya, tetapi al-qurbu bil ilmi wa ma taqtadhihi ijabatu du'a, yaitu dekat, ya, dekatnya Allah Ta'ala terhadap hamba itu dekat ilmunya Allah Ta'ala terhadap hamba. Jadi Allah Ta'ala itu mengetahui keadaan hamba, ya. Dekatnya itu Allah Ta'ala mengetahui keadaan hamba. Dan Allah Ta'ala itu dekat ijabahnya, dekat pengabulannya terhadap hamba. Dan para ulama salafi, ya, para ulama salafi, maksudnya para ulama terdahulu itu mengatakan anna ma dzakara fil Qur'ani was sunnah min qurbillah wa ma'iyatihi la yunafi ma dzukira min uluwihi wa fauqiyatihi. Ketika Allah Ta'ala mengatakan aku dekat, itu secara nas Quran dan sunnah, makna dekat itu bukan Allah Ta'ala kemudian dekat posisinya dengan hamba, bukan, ya. Artinya Allah Ta'ala itu sesungguhnya masih di ulu, ya, Allah Ta'ala masih di atas, ya, masih di atas arsy, tapi ilmunya, Allah Ta'ala, pengetahuannya Allah Ta'ala, ijabahnya Allah Ta'ala itu dekat terhadap hambanya, ya. Dan Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan apapun. Fa inni qaribun minhum ay a'lamu ahwalahum wa asma' aqwalahum. Yang dimaksud dekat itu adalah Allah Ta'ala dekat terhadap hamba itu dengan Allah Ta'ala maha mengetahui keadaan hambanya. Allah Ta'ala dekat dengan maha mendengar apa yang diucapkan oleh hambanya. Allah Ta'ala dekat itu dengan Allah Ta'ala itu melihat amalan hambanya. Wa huwal murad bil qurbi fi ayatin ukhra mumathilah. Ya, sebagaimana di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu, Allah itu dekat terhadap hamba melebihi dekatnya hablil warid, yaitu urat nadi. Ya, bukan Allah Ta'ala itu kemudian di urat nadi kita, tidak, tapi Allah Ta'ala itu betul-betul dekat dengan kitab pengetahuannya, mengenali kita dengan apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, Allah Ta'ala dekat untuk mengetahui itu. Tapi kalau di mana Allah, maka Allah Ta'ala di langit. Falaisa baini wa baina ahadin hijab, ya. Tidak ada antara Allah Ta'ala dan hambanya itu hijab. Dengan apa? Ujiba da'wah man yad'uni mukhlishan li duna wasit wa qarna du'ahu bil amalil khalis li wajhillahi ta'ala. Dan
ketika Allah Ta'ala mengatakan qarib, itu artinya antara Allah dengan orang yang berdoa itu tidak ada perantara, tidak ada batasan, tidak ada penutup, ya, tidak ada penghalang. Jadi ketika kita berdoa itu kita harus yakini seakan-akan kita langsung berhadapan-hadapan dengan Allah. Itu maknanya qarib, bukan soal dekat, tapi soal kedekatan kita di dalam berdoa itu merasakan seakan-akan kita itu langsung mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa perantara. Dengan syarat doanya harus disertai dengan keikhlasan dan menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doanya itu betul-betul ikhlas kepada Allah, ya, betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukti kita tidak mendoakan oleh tidak mendoakan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagian dari doa itu juga menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melarang kita untuk sholat di kuburan, maka kita nggak usah sholat di kuburan kemudian minta kepada Allah. Meskipun ikhlas, tapi kalau sholat fardu ya, 5 waktu di kuburan, nah dilarang, kecuali sholat jenazah. Maka ketika kita berdoa harus kita pastikan juga di atas tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana kita ini supaya doa kita diijabahkan? Maka ketika kita berharap doa kita diijabah oleh Allah, yaitu al-istijabah li awamirillahi bil imanis sahih. Ketika Allah Ta'ala mengatakan, ya, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doa hambaku ketika dia berdoa. Syaratnya apa? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Ini syarat supaya doa kita diterima. Al istijabah li awamirillahi bil imani sahih, yaitu menjalankan perintah Allah dengan keimanan yang benar, menjalankan perintahnya. Wa ta'ah, dan taat. Wa iqamatil ibadat an-nafi'ah lil ibad min salatin wa siyam wa zakah wa hajj dan ghairiha. Dan menegakkan ibadah yang bermanfaat untuk hamba. Ya, jadi kalau kita itu minta sesuatu kepada Allah, ya ketika kita diminta Allah Ta'ala untuk melakukan sesuatu, ya dijalankan. Karena ketika kita minta kepada Allah, kita berharap Allah Ta'ala memberikan apa yang kita minta, maka kita harus juga faham kalau Allah Ta'ala meminta kita untuk menjalankan ibadah, kita harus jalankan. Kita harus lakukan, kita harus taati apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi sebab kita diterimanya doa kita. Kita minta kebahagiaan, tapi kita tidak menjalankan bagaimana Allah Ta'ala itu mengajari kita tentang bahagia. Kita minta kesuksesan, tapi kita tidak belajar bagaimana Allah Ta'ala itu mengajarkan kita untuk sukses. Kita minta harta yang halal, tapi kita tidak menjalankan untuk mencari bagaimana mendapatkan harta yang halal. Nggak mungkin bisa diijabahkan oleh Allah kalau kita tidak menjalankan perintahnya. Baik. Kemudian Kemudian ada pertanyaan, halid doa yufid, apakah doa itu berfaedah? Karena ada yang berpendapat bahwasanya, maksudnya gini, ketika kita itu mengetahui ternyata, karena ada orang yang rancuh dalam berpikir ketika dia berpendapat atau dia memahami bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan itu sudah tergantung takdirnya. Maka seakan-akan doa sudah nggak ada faedahnya. Karena kita mau doa atau tidak, takdir ya sudah seperti itu menentukan. Jadi rasanya tanpa doa pun takdirnya juga seperti itu. Maka ini ada pertanyaan, apakah doa itu berfaedah? Apakah doa itu juga berpengaruh? Maka sebagian orang berpendapat doa la faidatan lahu. Doa itu tidak ada faedahnya. Karena apa?
li'annal amr al-mad'u fihi in kana fi ilmillahi waqi'an fahuwa la budda minhu. Karena perkara yang kita doakan, kalau itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk jadi, maka pasti jadi. Ya Allah, saya pengen dapat rezeki hari ini 1 juta, umpama. Tapi kalau takdirnya sudah diberikan 1 juta, sebetulnya tanpa doa pun tetap dapat 1 juta. Maka seakan-akan nggak penting doanya. Wa illam yakun waqi'an fahuwa ghairu waqi' la mahala. Kalau emang ditentukan nggak ditakdirkan, maka ya nggak mungkin terjadi. Mau berdoa bagaimanapun ya kalau nggak ditentukan terjadi ya nggak terjadi. Ini pendapat yang pertama. Tetapi wa qararul jumhur, tetapi para jumhur ulama berpendapat bahwasanya doa itu ahammu maqamatil ubudiyah. Doa itu adalah kedudukan atau posisi yang paling penting di dalam ibadah. Ya. Kedudukan yang paling penting di dalam ibadah itu adalah doa. Karena doa itu adalah di mana kita memposisikan diri sebagai hamba dan betul-betul kita merendahkan dan kita betul-betul meyakini dan merasa bahwasanya kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita baca surat Al-Fatihah, Allah Ta'ala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bentuk hamba itu ketika kita nasta'in, meminta pertolongan, meminta sesuatu kepada Allah. Itu bentuk hamba yang sesungguhnya. Ya, konsekuensi jadi hamba itu harus minta tolong kepada siapa yang disembah. Kalau kita jadi hamba tapi nggak minta tolong kepada yang disembah, maka nggak ada ikatan sebagai hamba terhadap tuannya. Maka doa itu adalah posisi yang paling penting di dalam ibadah. Allah Ta'ala katakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku berikan kamu. Fallahu talabahu minna, bahkan Allah Ta'ala minta itu kepada kita supaya kita minta kepadanya. Ya, kadang orang itu malu kalau minta kepada Allah sehingga diperantarakan kepada yang lain. Padahal Allah Ta'ala jelas katakan ud'uni, ya kamu mintalah kepada aku, astajib lakum, aku akan berikan itu. Allah Ta'ala meminta kita supaya kita meminta kepadanya. Mimma yadullu ala fadlihi, ini menunjukkan bahwasanya bentuk Allah Ta'ala itu punya karunia dan keutamaan. Dengan apa? Dengan kita meminta kepadanya. Kalau kita nggak minta kepada Allah, kita nggak merendahkan diri kemudian butuh kepada Allah, maka kita seakan-akan tidak mengimani atau tidak merasa kalau Allah Ta'ala itu nggak punya karunia sehingga kita nggak butuh terhadapnya. Ya. Kan kadang kita minta tolong kepada orang lain itu karena kita tahu dia berpotensi, dia bisa membantu kita. Itu bukti kalau dia bisa berfaedah dan kita mempunyai kepercayaan, kita memposisikan orang itu punya keutamaan, punya potensi, punya kelebihan sehingga kita meminta tolong kepada dia. Maka kalau kita tahu Allah Ta'ala punya kelebihan, ya bentuk kita mengimani kelebihan itu, ya mengikrar atau meyakini kalau Allah Ta'ala mempunyai kelebihan itu, maka dengan kita meminta kepada Allah. Wa baina fi ayatin ukhra annahu ta'ala idza lam yas'al ghadab. Bahkan Allah Ta'ala itu di ayat yang lain, surat Al-An'am, Allah Ta'ala itu akan marah terhadap hamba kalau hamba tidak pernah meminta kepadanya. Allah Ta'ala mengatakan falaula idza'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Falaula idza'ahum ba'suna, kalau seumpama tidak datang ujian atau malapetaka dari kami, tadarra'u. Jadi
Allah Ta'ala bikin uji seorang hamba itu supaya dia tadarru'u, supaya dia itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kadang orang nggak diuji, orang itu nggak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang seperti ini qasat qulubuhum, berarti hatinya keras. Ya. Karena apa? Dia merasa tidak butuh. Padahal kita seorang hamba pasti butuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan dari sesuatu yang dulunya nggak ada. Ya, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu kita itu nggak pernah tersebut dan nggak ada orang yang tahu terhadap kita. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan kita dari saripati tanah, kemudian berubah menjadi daging, kemudian berubah menjadi manusia. Itu semuanya karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak bisa mengatur itu. Bahkan apa yang ada dalam tubuh kita, kita hanya bisa memandang secara fisik. Makan sesuatu kita masukkan ke dalam mulut, kemudian kita nggak tahu. Semuanya itu kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mungkin bisa jalan seperti itu. Kita tahu ya, jangan sampai kita kehilangan mengenali diri kalau bahwasanya kita itu nggak mungkin melakukan sesuatu kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang di surat Al-Kahfi itu, di surat Al-Kahfi ketika Allah Ta'ala menceritakan ada dua orang pemuda yang berbeda. Yang satu dia mendapatkan kenikmatan harta yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia lupa bahwasanya apa yang dia dapati dengan kebunnya yang besar itu Allah Ta'ala katakan wadrib lahum mathalar rajulaini, ada dua orang pemuda, ja'alna li ahadihima jannatain, dan salah satunya di antara mereka Allah Ta'ala berikan dua kebun yang besar, mina'nab, kebunnya itu isinya pohon anggur yang rindang, wa afafna binakhlin, kemudian di sekitar kebun anggur itu ada pohon kurma yang banyak, wa ja'alna bainahuma zar'a, dan di antara kedua itu juga ada ladang, kiltal jannataini atat ukulaha, dan semua kebunnya dan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ atat ukulaha, semuanya berbuah, bisa dimakan, walam tadlim minhu syai'a, dan tidak pernah gagal panen, wa fajjarna khilalahuma nahara, ya, dan dan di celah-celah kebun itu Allah Ta'ala alirkan sungai di sana, di dalam kebun yang besar yang sangat produktif itu. Wa kana lahu thamar, dan orang yang punya buah, yang punya kekayaan kebun yang mewah itu, yang produktif itu, dia mengatakan kepada saudaranya, temannya, yang temannya tidak mendapatkan rizki sebagaimana dia mengatakan, ya, ini ketika orang menganggap upayanya semuanya semua hasil yang dia miliki itu adalah murni dari dia yang usaha, ya, kemudian dengan kebesaran yang dia miliki, kekayaan yang dia dapat, seakan-akan ya murni karena ulah tangan dia, dan dia lupa kalau itu adalah dari Allah. Maka dia mengatakan kepada saudaranya, ana wa huwa yuhawiruhu, ana aktsaru minka malau wa walada, ya, ana aktsaru minka malau wa azu nafara. Wahai saudaraku, kalau kekayaan seperti ini kira-kira seperti ini ya kisahnya. Kalau kekayaan yang seperti ini, maka jelas saya ini lebih banyak uangnya dari kamu, dan a'azu nafara, dan saya lebih kuat untuk menyantuni banyak anak, lebih kuat untuk menafkahi. Ya, kira-kira kalau bahasa kita, ini kekayaan tidak habis dimakan 7 keturunan saya. Itu dia katakan. Dan kadang orang kalau zalim, kalau zalim atau orang sombong seperti itu nggak berhenti dengan satu kesombongan. Karena kata Nabi, wa innal kibar yahdi ilal fujur. Kesombongan pasti melahirkan kesombongan yang lain. Maka dia tidak berhenti di situ. Temennya tadi diajak, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Kemudian temennya diajak masuk ke kebun, ditunjukkan kebunnya. Tapi dia ternyata menzalimi dirinya sendiri dengan mengatakan, coba lihat, ma'adunnu antabida hadhihi abada.
Kalau kebun yang seperti ini besarnya dan seperti ini kekayaannya, saya kira antabida hadhihi abada. Yang seperti ini nggak mungkin binasa, nggak mungkin bangkrut, nggak mungkin rusak. Ini kekayaan yang abadi selamanya. Nggak selesai situ, ngomong lagi ke saudaranya, wa ma adzunnu sa'ah qa'imah. Kalau yang seperti ini sampai kiamat pun ya tetap kekayaannya terus ada. Jadi semuanya dibanggakan. Ya kekayaannya dibanggakan, ini pasti lama, ini kekuatannya besar, ini kiamat aja ya ini selama-lamanya ya. Seakan-akan dia juga menafikan adanya hari akhir. Wa ila irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalau seumpama saya nanti balik ke Tuhan, ke Allah Ta'ala, ya, balik ke Tuhan, ya pasti saya juga mendapatkan posisi yang baik. Karena di dunia saya kaya, ya di akhirat pantasnya saya juga dimuliakan. Itu kesombongan yang sudah sudah terusan gitu nih, ya. Sombong akhirnya melahirkan kesombongan terus, sehingga dia lupa kepada Allah. Ternyata saudaranya yang dia sombongkan, yang mestinya ya biasanya di dalam pepatah katakan fa inna kulli dzi ni'matin mahsud. Biasanya setiap orang yang punya nikmat itu pasti ada yang hasad. Tapi saudaranya karena dia punya keimanan sehingga dia tidak tergoyangkan sama sekali dengan apa yang dia dimiliki oleh saudaranya. Meskipun dia sudah disombongkan dengan kekayaan yang besar itu. Apa kata saudaranya? Kata temannya itu, qala lahu sahibuhu, kata temannya, dia mengatakan, wa huwa yuhawiruhu, dibalas, akafarta billadzi khalaqaka, apakah kamu kufur, apakah kamu lupa terhadap siapa yang menciptakanmu, min turab, dari tanah, tsumma min nutfah, kemudian dari saripati tanah, tsumma sawwaka rajula, kemudian kamu dijadikan manusia seperti ini. Kamu lupa kalau kamu dulu nggak ada, kemudian ada. Kalau kamu dulu nggak ada, kemudian ada, pasti ada yang mengadakan. Kebunmu dulu nggak ada, sekarang ada, itu juga pasti ada yang mengadakan. Kalau kamu yang mengadakan Allah, maka kebunmu juga bukan karena ulahmu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia itu lupa, padahal Allah Ta'ala katakan lahu mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima. Padahal Allah Ta'ala ini yang menjadikan ini adalah kami, yaitu Allah. Kemudian saudaranya bilang, lakinna huwallah, yang menciptakan kamu, yang menciptakan kebunmu, yang kamu sombongkan seakan-akan ini selamanya besar, nggak mungkin binasa, bahkan kiamat pun nggak ada, pantas mendapatkan kemuliaan karena kekayaan. Kata orang itu, lakinnahu Allah, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur ini semuanya. Wala usyriku bi rabbi ahada, dan saya tidak akan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata para ulama, perbedaan antara orang yang hidupnya itu semua yang dia peroleh karena Allah dengan sifat ada rasa sombong, itu bahaya. Perbedaannya apa? Ketika mengatakan antara kalimat ana dan huwa. Kalau pemuda yang pertama, dia mengatakan ana aktsar, saya lebih banyak hartanya, saya lebih mampu untuk menafkahi banyak orang, saya mengira ini tidak akan binasa, saya mengira bahwasanya kiamat tidak akan terjadi, saya mengira saya pantas untuk mendapatkan kemuliaan. Selalu mengatakan saya. Tapi yang kedua, dia mengatakan huwallah, huwallah, huwallah. Jadi kalau dapat keutamaan, ya ini keutamaannya dari Allah. Mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah ini kenikmatannya dari Allah. Meskipun kita telah berupaya, upaya kita hanya mendatangkan sebab, tapi kita yakini sebab itu tidak akan datang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala katakan di dalam surat Al-Kahfi yang terakhir tentang Dzulkarnain ini, inna makanna lahu fil ard. Nah, Raja Dzulkarnain itu diberikan posisi yang besar di muka bumi ini. Kata Allah Ta'ala, wa ataina kulla syai'in sababa fa'atba'a sababa. Semua
kejayaan semua yang diperoleh Zulkarnain itu karena Allah Ta'ala ataina kulla syai'in sababa. Semuanya sebab-sebab itu Allah Ta'ala yang berikan. Fa'at ba'as sababa. Kemudian dia menjalankan sebab yang Allah Ta'ala tentukan. Ini artinya gini ya, bukan menafikkan kita tidak bisa ikhtiar di dalam upaya kita. Tapi jangan pernah hilang orientasi bahwasanya kita bisa melakukan kebaikan ini juga karena Allah Ta'ala yang memberikan kita hidayah. Ini juga karena Allah Ta'ala yang memberikan kita dan masih menolong kita di jalan kebenaran ini. Supaya kita tidak kehilangan orientasi, tidak kehilangan keimanan kita, tidak kehilangan keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur ini semuanya. Maka kemudian pemuda itu bilang, gini caranya ya, supaya kamu nggak sombong. Walaula iddakhalta jannataka, kalau kamu masuk kebunmu, caranya apa? Pertama masuk katakan Masya Allahu la quwata illa billah. Ini semua kehendak Allah dan tidak ada kekuatan kecuali Allah. Itu semuanya berlaku. Bahkan seorang guru pun ketika sudah mengajari anaknya, mendidik anak didiknya, kemudian ada yang unggul dari anak didiknya atau anak didiknya bagus semuanya, tetap harus kita yang awal untuk kita sampaikan adalah bukan karena kita yang pintar mendidik, tapi Masya Allahu la quwata illa billah. Semuanya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dimudahkan untuk mendidik anak didik kita, juga mudah untuk bisa mengikuti apa yang kita arahkan. Dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, maka kita perlu berdoa kepada Allah. Ini bukti kalau kita itu emang butuh dan kita tidak mampu kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa itu bagian dari ibadah kita kepada Allah. Tapi kita berhenti sebentar, kita dengarkan azan. Barakallahu fikum.
Kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maka ma'asyiral muslimin, di dalam ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu juga ada yang terikat dengan syarat dan sebab takdir. Salah satu syarat dan sebab takdir Allah Subhanahu wa taala itu dengan doa. Sebagaimana Nabi mengatakan la yaruddul qadha illa bidu'a. Ya. Takdir itu tidak pernah tertolak kecuali dengan doa. Karena doa itu adalah bagian penghambaan diri kita kepada Allah. Jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu bisa tergantung dengan doa seorang hamba, karena doa adalah bagian dari penghambaan, bagian dari ibadah seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ala kulli hal, ya, doa itu juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu intinya doa itu bagian ibadah. Ketika kita berharap dan kita mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah Allah Ta'ala akan berikan kita takdir terbaiknya karena kita mendekat kepadanya. Karena kita mengetahui diri bahwasanya kita itu tidak mampu, kita itu butuh, kita itu kurang, sehingga kita meminta dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya kita mendapatkan ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada hal-hal yang perlu diketahui. Ya, yang pertama adalah jangan sampai kita melampaui batas dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-A'raf, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhanmu, tadarruan wa khufyatan, tunduk dan secara tidak terang-terangan, ya, secara sendiri. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, dan Allah Ta'ala itu tidak menyukai orang yang melampaui batas. Abu Sa'id Al-Khudri pernah mengatakan, ma min muslimin yad'u bida'watin, tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa, laisa fiha ithmun, yang mana doa itu tidak ada dosa, wala qati'atir rahim, tidak ada memutus rahmat, illa a'tahu Allahu biha ihda tsalat, kecuali dia akan diberikan 3 dari salah satu yang Allah Ta'ala tentukan. Ini maksudnya apa? Ya, kita tidak boleh melampaui batas di dalam doa kita. Doanya tidak boleh sembarangan. Ya. Doa keburukan bagi orang lain. Nah, ini nggak mungkin dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau keburukan itu ternyata menzalimi orang itu. Ya, beda kalau doa terhadap Yahudi, ya itu jelas. Tapi kalau berdoa untuk menzalimi orang, ya nggak mungkin. Makanya kata Abu Sa'id Al-Khudri, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah, yang penting doa di situ tidak ada dosanya dan tidak ada memutus tali silaturahim. Ada 2 orang sahabat dekat, kemudian kita doakan mudah-mudahan dia bertengkar. Nah, ini nggak mungkin dijabahkan. Atau ada, ya Allah semoga ana dapat harta yang banyak dari tender, dari perjanjian yang batil semua. Nah, ini pasti tidak diterima oleh Allah. Tidak ada dosanya yang penting dalam doa. Maka kita akan diberikan dari salah satu 3. Yang pertama, an yu'ajjila lahu da'watahu, langsung diijabahkan. Yang kedua, an yaddakhira lahu, ya, diijabahkan tapi dipending, diberikan di waktu yang paling tepat nanti. Kemudian yang ketiga, an yakuffa anhu minassu' bimithlihi, atau kita ditahan dari keburukan, ya, dengan doa yang sepadan apa yang kita minta. Jadi mungkin kalau kita berdoa tidak terlihat untuk diijabahkan oleh Allah, tapi banyak ternyata hal-hal yang mungkin kita terkena mudaratnya itu enggak jadi karena bagian dari yang pernah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Tapi ala kulli hal itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah ya pertemuan selanjutnya
lebih kita kuatkan tentang doa. Semoga ini bermanfaat. Semoga kita bisa mengenal diri bahwasanya kita ini banyak kurangnya, banyak ya. Kalau tanpa Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau enggak ada Allah, enggak ada kekuatan, enggak ada kemampuan dari Allah, maka kita akan seperti dulu, lam yakun syai'an madhkura, ya, tidak akan pernah tersebut di muka bumi ini. Ya. Tadi saya dengarkan kenapa Umar itu ketika pernah menyampaikan kepada Nabi, bahkan Nabi tanya kepada Umar, wahai Umar, apakah aku lebih kau cintai daripada dirimu? Itu ditodong sama Nabi seperti itu, orang itu kadang sulit. Bahkan mungkin kita pun kalau nggak belajar dari Umar, kita akan sulit untuk mengatakan kita lebih cinta orang lain terhadap diri kita. Tapi akhirnya Umar mengetahui, saya baru tahu alasannya. Umar itu yang dirasakan oleh Umar, sehingga Umar mengatakan Nabi yang lebih dicintai daripada dirinya, karena diri Umar tanpa adanya Nabi, Umar sampai sekarang tidak akan pernah dikenal orang. Umar kalau nggak ada Nabi saat itu, maka Umar sampai sekarang sejarahnya nggak akan pernah ada orang yang mengenal. Adanya Nabi ketika itu sehingga Umar sekarang dikenal orang. Bahkan kita pun tidak mungkin bisa melakukan kemuliaan kalau tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Artinya kita bukan apa-apa kalau tanpa kemuliaan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jazakumullah khairan katsira, semoga bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya, astaghfirukum. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.